AC Milan bidik Gonzalo Garcia dari Real Madrid untuk perkuat lini serang Januari ini. AC Milan belum menambah striker murni selama jendela transfer musim panas lalu dan kini mengincar pemain Real Madrid, Gonzalo Garcia, sebagai opsi pengisi posisi tersebut. Meski Milan sempat dikaitkan dengan sejumlah penyerang seperti Rasmus Højlund dan Dusan Vlahovic, mereka gagal merekrutnya. Dua calon striker yang hampir bergabung, Victor Boniface dan Konrad Harder, batal berlabuh ke San Siro setelah Boniface gagal melewati tes medis dan Harder memilih RB Leipzig. Saat ini, Santiago Gimenez menjadi satu-satunya striker sejati di skuad Milan meski performanya masih kurang konsisten, baru mencetak gol pertamanya musim ini setelah melakukan 19 tembakan. Menurut laporan Transfer Market Web, prioritas utama Milan pada bursa Januari mendatang adalah mendatangkan bek tengah berkualitas untuk memperkuat pertahanan. Namun, pengamatan terhadap Gimenez yang mulai menunjukkan peningkatan juga terus dilakukan. Selain itu, Milan tengah memantau Gonzalo Garcia, striker muda Real Madrid yang mencetak 4 gol dalam 6 laga terakhir di Piala Dunia Klub. Garcia jarang dimainkan di La Liga karena persaingan ketat di lini depan Madrid, sehingga Milan berharap bisa mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi pembelian. Meskipun pinjaman dengan opsi beli jarang dilakukan Real Madrid, hubungan baik antara kedua klub memberi peluang negosiasi. Milan berharap kesepakatan dapat tercapai guna memperkuat lini serang yang selama ini masih menjadi perhatian. Bukan hanya kalah telak, Militao dan Carvajal juga cedera. Real Madrid tidak hanya menelan kekalahan menyakitkan dari Atletico Madrid pada pekan ke-7 La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026, Sabtu malam Los Blancos juga harus menerima kabar buruk terkait kondisi Eder Militao dan Dani Carvajal. Kekalahan 2-5 dari rival sekota menjadi pukulan telak bagi Real Madrid. Pertahanan yang rapuh membuat Thibaut Courtois harus memungut bola 5 kali dari gawangnya di Stadion Metropolitano. Militao ditarik keluar pada babak pertama setelah mengalami masalah pada pergelangan kaki usai berduel dengan Alexander Sorloth. Carvajal kemudian juga tak mampu melanjutkan pertandingan dan digantikan Eduardo Camavinga pada menit ke-59. Menurut laporan Guillermo Rai dari The Athletic, kondisi kedua pemain akan diperiksa lebih lanjut oleh tim medis Real Madrid. Militao diduga mengalami cedera pergelangan kaki, sementara Carvajal mengalami masalah pada kaki kanannya. Real Madrid berpotensi menghadapi skenario yang tidak asing, krisis cedera di lini belakang. Sebelumnya, Los Blancos sudah kehilangan Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold, dan Ferland Mendy karena masalah kebugaran. Jika Militao dan Carvajal juga harus absen, maka Alonso hanya memiliki 3 bek tengah utama yang benar-benar fit. Situasi makin pelik karena David Alaba baru tampil selama 10 menit musim ini. Hal itu membuat Dean Huijsen dan Raul Asensio terpaksa menjadi opsi utama. Alonso pun berisiko harus kembali melakukan eksperimen, dengan menurunkan gelandang seperti Aurelien Tchouameni atau Federico Valverde untuk menutup lubang di pertahanan, seperti yang sempat dilakukan pada musim lalu. William Saliba perpanjang kontrak, Real Madrid ganti bidik Ibrahima Konate. Arsenal boleh bernapas lega, bintang lini belakang mereka, William Saliba, akhirnya berkomitmen memperpanjang masa baktinya di Emirates Stadium. Bek asal Prancis itu setuju menandatangani kontrak baru yang akan mengikatnya hingga melewati 2027. William Saliba telah sepakat dengan kontrak baru yang membuatnya bertahan di klub melewati akhir masa kontraknya saat ini pada 2027, tulis Daily Mail Sport dalam laporan mereka. Kabar ini tentu membuat Madrid, yang kini ditangani Xabi Alonso, harus mengubah radar. Klub dengan julukan Los Blancos tersebut tengah membidik satu nama yang disebut kuat masuk daftar buruan adalah bek Liverpool, Ibrahima Konate. Ibrahima Konate dari Liverpool telah menjadi subjek minat Los Blancos, yang diyakini tertarik untuk membawanya ke Bernabeu musim panas mendatang, tulis Daily Mail. Masalahnya, situasi Konate di Anfield sedang pelik, kontrak 5 tahunnya akan segera habis. Itu berarti, sejak Januari nanti, dia bebas bernegosiasi untuk transfer gratis. Fans Liverpool tentu masih mengingat pahitnya kehilangan Trent Alexander-Arnold dengan cara serupa setahun lalu. Kala itu, kepindahan sang bek kanan ke Madrid justru berakhir menyakitkan. Bakat lokal itu pergi dari Liverpool dengan akhir yang pahit, fansnya sendiri bahkan mencemooh dia di Anfield, ungkap laporan tersebut. Ironisnya, mimpi Alexander-Arnold di Bernabeu sejauh ini justru tidak berjalan mulus. Setelah debut yang mengecewakan, Alonso sempat mencadangkannya di 2 dari 3 laga berikut. Lebih buruk lagi, ex-kapten The Reds itu dicoret Thomas Tuchel dari skuad Inggris untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.
Nasib buruk Alexander-Arnold pun berlanjut saat ia akhirnya kembali dipercaya starter dalam laga Liga Champions melawan Marseille pekan lalu. Baru beberapa menit tampil, dia harus keluar karena cedera hamstring. Luar biasa, rasio gol Mbappe di Real Madrid lampaui musim terbaik Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe langsung tancap gas bersama Real Madrid di musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Ketajamannya bahkan secara statistik melampaui rekor musim terbaik sang legenda klub, Cristiano Ronaldo. Mbappe menjadi motor utama di balik start sempurna Los Blancos musim ini. Klub asuhan Xabi Alonso itu sukses menyapu bersih 6 laga La Liga dan 1 laga Liga Champions dengan kemenangan. Total 9 gol telah ia lesakkan hanya dalam 7 penampilan awal. Catatan ini menjadikannya top skor sementara di kompetisi domestik maupun Eropa secara gabungan. Meski begitu, tantangan terbesar bagi Mbappe adalah menjaga konsistensi level ini sepanjang musim, sebuah ujian berat yang akan menentukan apakah ia benar-benar bisa melampaui warisan CR7 di Madrid. Torehan 9 gol Mbappe dari 7 laga menghasilkan rasio gol yang luar biasa. Ia mencatatkan rata-rata 1,28 gol per pertandingan di awal musim ini. Angka tersebut secara mengejutkan lebih tinggi dari musim tersubur Cristiano Ronaldo sekalipun. Pada musim tahun 2014 sampai tahun 2015, Ronaldo yang sedang di puncak performa hanya mencatatkan rasio 1,12 gol per laga dari 61 gol dalam 54 laga. Ironisnya, musim tertajam Ronaldo itu tidak diakhiri dengan trofi mayor bagi Real Madrid. Kini, Mbappe diharapkan bisa memadukan ketajaman individu dengan prestasi kolektif untuk timnya. Mbappe kini memimpin perburuan gelar pencetak gol terbanyak di 2 kompetisi utama. Di pentas La Liga, 6 golnya membuatnya unggul cukup nyaman dari para pesaing. Ia meninggalkan Ferran Torres, Eta Eyong, dan Vedat Muriqi yang baru mengemas 4 gol. Sementara itu di Liga Champions, pundi-pundi golnya juga sudah mulai terisi. 2 golnya menempatkannya sejajar dengan nama-nama besar seperti Dusan Vlahovic, Harry Kane, dan Marcus Rashford. Real Madrid lepas Endrick dengan status pinjaman Januari nanti. Real Madrid mulai menimbang masa depan Endrick setelah striker muda asal Brasil itu sulit mendapat menit bermain. Los Blancos disebut siap mempertimbangkan opsi peminjaman pada bursa Januari tahun 2026. Xabi Alonso sebenarnya mencoba memberikan kesempatan secara merata bagi para pemainnya. Namun, Endrick tetap jarang turun ke lapangan sejak kembali dari cedera panjang. Kondisi tersebut membuat spekulasi tentang masa depannya semakin kuat. Laporan Coop menyebut Madrid kini membuka peluang melepas Endrick sementara dengan status pinjaman. Kylian Mbappe menjadi pilihan utama di lini depan Los Blancos. Performa bintang asal Prancis itu membuatnya sulit digantikan. Di sisi lain, Gonzalo Garcia juga sedang dalam performa menanjak. Penampilan impresifnya di Piala Dunia antar klub membuat posisinya lebih diprioritaskan ketimbang Endrick. Situasi ini menutup ruang bagi Endrick untuk berkembang lebih cepat. Madrid melihat pinjaman bisa menjadi solusi untuk memberi kesempatan bermain lebih banyak. Federico Pena, agen Endrick, dikabarkan sudah bertemu dengan manajemen Madrid. Salah satu topik yang dibicarakan adalah opsi peminjaman sang striker muda. Dalam diskusi itu, pihak klub menyampaikan rencana meminjamkannya pada Januari. Cari suksesor Luka Modric, Real Madrid buru gelandang PSG. Klub La Liga, Real Madrid dilaporkan mulai berburu gelandang baru untuk tim mereka. Kali ini, Los Blancos berencana untuk membajak gelandang milik PSG, Vitinha. Real Madrid di musim panas kemarin kehilangan jenderal lini tengah mereka. Los Blancos harus berpisah dengan Luka Modric yang memutuskan pindah ke AC Milan. Modric adalah sosok pengatur permainan Real Madrid dalam bertahun-tahun terakhir. Kepergiannya meninggalkan lubang besar di lini tengah mereka, sehingga Real Madrid perlu mencari sosok pengganti yang setara. Vicajes melaporkan bahwa manajemen El Real mulai memetakan siapa-siapa saja yang berpotensi untuk jadi pengganti Modric. Salah satu target utama Real Madrid adalah gelandang milik PSG, Vitinha. Dalam laporan tersebut, Real Madrid mempertimbangkan Vitinha sebagai target transfer mereka karena prestasi sang gelandang. Pemain timnas Portugal itu disebut-sebut sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Musim lalu, Vitinha benar-benar tampil dominan di lini tengah PSG. Ia berhasil menghantarkan Les Parisiens meraih treble winners untuk kali pertama dalam sejarah klub. Sebagai bentuk pengakuan atas performanya yang ciamik,
Vici-nya baru-baru ini finish di peringkat ketiga dalam penghargaan Ballon d'Or 2025. Dengan rekam jejaknya yang impresif itu, Real Madrid tertarik merekrutnya. Real Madrid tahu betul bahwa PSG bakal enggan berpisah dengan Vici-nya, itulah mengapa Real Madrid mempersiapkan siasat transfer untuk menggoda PSG. Mereka kabarnya menawarkan skema tukar tambah pemain dengan PSG. Mereka menawarkan sejumlah uang plus penyerang mereka, Rodrigo ke Les Parisiens. Real Madrid tahu bahwa PSG sudah lama kepincut dengan Rodrigo, jadi mereka akan memanfaatkan ketertarikan tersebut untuk memboyong Vici-nya ke Bernabeu.